Kesehatan yang baik, kesempatan yang luang, dan umur yang diberkahi, sehingga pada hari ini kita dapat melakukan aktivitas biasa, yaitu belajar mengajar, gitu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, nanti kita berdoa terlebih dahulu agar selama pembelajaran nanti berjalan dengan lancar, dengan mudah, dan mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Untuk berdoa, silakan kepada Mas Yusuf untuk memimpin berdoa. Tempat cukup siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni jiwa nasionalisme pada diri kita, ya, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka, ya, karena ini berhubung udah masuk bulan Agustus, ya. Untuk Mbak Febri, silakan maju ke depan untuk memimpin teman-teman berdoa. Silakan Mbak Febri. Yang lain silakan berdiri. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, hari ini kalian yang terjaga piket sudah membersihkan kelas? Sudah bersih, ya. Selanjutnya Pak Guru akan absensi dulu. Abi Kurniawan, Andika Farhan, Denada, Fiana, Wahyu, Yusuf Amin, Sivana, dan Sulia. Baik, yang tidak masuk berarti satu anak, ya. Nama Muhammad Zaki karena sakit. Oke. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang cara membaca Al-Quran yang benar. Kemudian kita juga membahas tentang hukum tajwid, ya. Ya. Untuk kemarin saya kan memberikan PR, ya enggak? Sudah selesai? Silakan untuk PR bisa dikumpulkan ke depan. Ya, dikumpulkan ke depan. Anak-anak, seperti yang kita tahu bahwa, saya ulangi lagi, ya, kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran itu yang pertama harus bisa apa? Membaca. Yang kedua yaitu memahami artinya. Yang ketiga yaitu mengamalkan isinya. Dan kita sebagai orang mukmin, kalau pengen hidupnya selamat di dunia, itu harus pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasulullah, yang ketiga taat kepada ulil amri, gitu, ya. Hari ini ada nggak yang sudah
mengamalkan salah satu ayat daripada Al-Quran? Saya Pak, Oh iya, Mas Wahyu, mengamalkan ayat tentang apa? saya mengamalkan ayat tentang berbakti kepada orang tua. Oh, mengamalkan ayat tentang berbakti kepada orang tua. Masya Allah ya. Apa yang kamu amalkan untuk berbakti kepada orang tua? Mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Iya, betul ya. Itu sebagai seorang anak punya kewajiban, yaitu untuk berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Ya. Baik, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang isi kandungan daripada surat An-Nisa ayat 59. Ya, buku paketnya udah diambil ya, Mas? Sudah. Jadi untuk tujuan pembelajaran pada hari ini ya, nanti agar peserta didik dapat menulis dan menghafal surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, agar peserta didik dapat memahami isi kandungan. Kemudian yang ketiga, agar peserta didik membiasakan qiraah, tilawah, tadabbur dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Kalian silakan buka surat An-Nisa ayat 59, kemudian kalian tulis di buku tulis, ya. Silakan tulis. Ya, sudah selesai anak-anak? Itu ya surat An-Nisa ayat 59 itu kalian nanti di rumah dihafalkan ya. Dihafalkan dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan tentang isi kandungan daripada surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, isi dari surat An-Nisa ini adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri. Pakainya Allahu Akbar kabiru ya, soal kitabnya. Sementara Denada ini pakainya Allahumma barik. Kan ada perbedaan pendapat gitu ya. Nah, maka ketika ada perbedaan pendapat, kita merujuk kepada Al-Quran atau bukan As-Sunnah. Kalau yang kedua taat kepada Rasul, dan yang ketiga taat kepada ulil amri. Bisa dipahami? Ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Di antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, adakah yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Siapa? Oh, yang kelompok 2. Ya, silakan Mbak Denada mau mempresentasikan dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang contoh taat kepada Allah dengan menjauhi larangannya, yaitu meninggalkan narkoba, meninggalkan minuman keras, meninggalkan tawuran. Kira-kira ada nggak yang mau menanggapi daripada kelompok 2? Dari saya Pak, Oh iya, silakan Mas Rafiq dari kelompok 1, apa yang mau kamu tanyakan untuk kelompok 2? saya mau bertanya, Ya. larangan atau dosa besar apa yang paling besar menurut kelompok kalian? Oh, larangan atau dosa besar apa menurut kelompok 2? Apa dia ada menjawab? Ya, apa? Dosa atau larangan yang paling besar menurut kelompok kami adalah syirik atau menyekutukan Allah. Oh iya. Jadi menurut kelompok 2, dosa yang paling besar atau larangan yang paling besar itu adalah syirik atau menyekutukan Allah. Ya, betul sekali. Jadi karena memang dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar. Jika seseorang berbuat syirik kemudian tidak bertobat sebelum meninggal, maka tidak akan diampuni itu dosa itu. Dan ancamannya adalah neraka jahanam. Baik. Ya, silakan duduk ke
mejanya kelompok 2. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, baik, saya sampaikan kembali. Jadi kita tadi sebagai seorang yang beriman, yang pertama itu taat kepada Allah, ya. Taat kepada Allah yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan. Misalnya kita menegakkan sholat 5 waktu, kemudian puasa pada bulan Ramadan, terus juga membayar zakat, dan juga kita juga harus meninggalkan larangannya, larangan agama. Misalnya tadi benar seperti yang disampaikan oleh kelompok 2, meninggalkan narkoba, minuman keras, gitu ya, kemudian tawuran, pacaran, ataupun pergaulan bebas. Sementara untuk taat kepada Rasulullah itu seperti untuk makan dengan tangan kanan, dengan duduk, dengan membaca Bismillah terlebih dahulu. Ya. Sementara untuk taat kepada ulil amri, misalnya kita yaitu taat untuk membayar pajak, kemudian mematuhi tata tertib lalu lintas, mengendarai motor itu harus pakai helm, gitu ya, bawa SIM, bawa STNK. Dari materi awal sampai tadi saya sampaikan, kira-kira menyenangkan nggak untuk pelajaran hari ini, anak-anak? Kira-kira ada nggak yang mau menyimpulkan daripada materi yang sudah dibahas hari ini? Siapa? Oh iya, silakan Ratih. Kesimpulannya bagaimana? Kita sebagai orang yang beriman harus taat kepada Allah, Rasulullah, dan ulil amri. Iya, betul sekali ya. Jadi kesimpulannya kita sebagai orang yang beriman harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri atau pemerintah. Baik. Untuk selanjutnya kalian mengerjakan PR, ya. Mengerjakan PR, silakan kalian tulis di buku tulis. PR-nya ini 5 nomor. Silakan ditulis dulu. Dan PR ini dikumpulkan pada pertemuan pekan depan. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang hadis, ya. Hadis tentang taat kepada Allah, gitu. Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama.